الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Man arafallah fahuwallah, man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah awal akhir zahir dan batin, dia segala-galanya dan segala-galanya adalah dia. Tidak ada ruang dan waktu, tempat dan zaman, melainkan ruang dan waktu serta zaman itu tuh nyatanya aku. Kala lisanahu. Keluh lidah itu bukan kita tak pandai berbicara. Bukan kita telo ngomongnya. Keluh lidah itu tidak ada lagi kata yang dikatakan. Tak ada lagi yang bisa diuraikan. Tak ada lagi yang bisa disampaikan. Kosong sekosong-kosongnya. Hening sehening-heningnya. Antok selele Bapak Ibu. Jangan mengecat juga. No comment. Disitulah dikatakan. Malam yazuk lam yadri. Siapa tidak merasakan, dia tidak akan pernah tahu. Wa man lam yadri lam ya'rif. Siapa yang tidak tahu, dia tidak akan pernah mengenal. Wa man lam ya'rif lam yaskut. Siapa yang tidak mengenal, maka dia tidak akan pernah diam. Makanya orang yang diam itu sebenarnya karena dia telah mengenal. Orang yang mengenal itu sebenarnya karena dia telah tahu. Orang yang tahu itu sebenarnya dia telah mendapatkan namanya rasa. Maka Allah itu cukup dirasa, diam, dan diimani. Pegang itu. Sampai habisnya usia umur kita meninggalkan alam dunia ini. Jangan kita berpaling daripada itu. Siapa berpaling daripada itu? Berarti ada wujud yang lain lagi selain daripada Allah. Apa kata Allah? Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum. Siapa yang kafir, siapa yang menolak akan kewujudan aku yang betul-betul nyata pada alam dan sempurna pada dirinya, ditolaknya itu. Dan dia juga menolak melihat dan menyaksikan aku yang sudah nyata pada alam dan sempurna pada dirinya. Diingkarinya itu. Fahabitat a'maluhum. Maka mencair seluruh amalnya. Meleleh seluruh ibadahnya. Nol. Kalaulah seluruh amalnya itu mencair, meleleh dan nol. Tidak memberikan makna dan faedah. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamatil wazna. Maka tak diperhitungkan lagi amal-amalnya. Apalagi yang mau diperhitungkan, seluruh amalnya itu udah kosong, hapus dah. Itu maknanya. Jangan kita sekali-kali menolak akan kehadiran nyatanya wujud Allah itu pada sekalian alam dan sempurna pada diri. Namun siapa yang sudah mengenal aku, kata Allah. Siapa yang sudah bermakrifat kepada aku, siapa yang sudah berlikok dengan aku, siapa yang sudah bermusyahadah dan bermuajahah dengan aku, maka ketika itu dirinya pun hilang. Diri kita itu fana. Diri kita itu sirna. Diri kita itu mati. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang mengenal Allah, Allah yang wujud, Allah yang bersifat, Allah yang awal, akhir, zahir dan batin, maka ketika itu hapus sehapus-hapusnya dirinya untuk selama-lamanya. Inilah maknanya dia telah pulang dan kembali kepada asalnya sebelum habisnya usia umurnya. Inilah makna sebenarnya bahasa liko itu. Bukan kata-kata liko itu yang liko. Bukan kata-kata bertemu itu yang bertemu. Itu lapas, itu kata-kata. Tapi ambillah makna di balik liko. Ambillah makna di balik daripada berjumpa itu. Di saat kita telah mengenal siapa Allah dan siapa diri kita, ketika itu
mati salah satunya. Ketika itu hilang salah satunya, ketika itu lenyap salah satunya. Tidak ada dua wujud dalam hidup ini. Kalau ada Muhammad, ada Allah, syirik hukumnya. Kalau ada Adam, ada Allah, syirik hukumnya. Kalau ada insan, ada Allah, syirik hukumnya. Kalau ada alam dan sesuatu, syirik hukumnya. Kalau syirik hukumnya, pertanyaannya, siapa Muhammad, siapa Adam, siapa insan, siapa alam, dan siapa hamba itu? Tiada lain aku juga, kata Allah, karena aku cuma yang ada. Maka insan itu rahasia diriku, Adam itu rupaku, Muhammad itu wujud aku, Allah itu nama diriku, aku juga yang menanggungnya. Aku yang menanggungnya. Zat, sifat, asma, dan afal. Disitulah rahasianya. Aku seorang yang menyaksikan akan diriku sendiri. Aku melihat kebesaran diriku sendiri. Untuk apa Allah memandang dan menyaksikan diri sendiri? Kan dia Allah. Aku memandang dan menyaksikan diriku. Aku ingin melihat kebesaran kesempurnaan diriku. Ditanyakan juga lagi, untuk apa Allah memandang dan menyaksikan kesempurnaan dirinya? Kan dia dah Allah, dia kan sempurna. Dia hanya menikmati dan menjalankan takdir dirinya sendiri. Untuk apa Allah menjalankan takdirnya sendiri? Karena memang dah dia. Disitulah duduknya, antuk silalai. La sautun wala harpun. Tak ada kata dan suara lagi. Kalau disebut juga, maka dia bersifat. Kalau diceritakan juga, dia bersifat. Kalau dipahami juga, dia juga bersifat. Pertanyaannya, bagaimana Allah itu tidak bersifat? Bapak Ibu, jawabnya apa? Diam, jangan diceritakan juga. Yang diam itulah yang ilmu yang sebenar-benarnya. Dia diam karena dia paham. Dia diam karena dia tahu. Dia diam karena dia mengerti. Inilah makna yang disampaikan Nabi. Man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik-baik saja, kalau tidak diam. Karena Allah menjalankan cerita dan sandiwaranya. Allah asik menjalankan cerita dirinya. Bagi orang yang sudah paham, ya diam dan menikmati, Bapak Ibu. Bahasa Ustadz kalau diterjemahkan bahasa diam dan menikmati, kalau sakit berobat, lapar makan, haus minum, ya, panik muncuh, kantuk bawa lalu, tuh sini tuh Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu tak paham dengan bahasa Ustadz? Ada? Ama tahu. Artinya nikmati. Jangan menyala-nyalakan takdir nasib lagi. Karena semua peristiwa dan kejadian itu aku, kata Allah. Maka ilmu yang usah antarkan ini namanya ilmu tauhid murni. Kita tidak memakai wahdatul wujud. Kita tidak memakai itihad. Kita tidak memakai hulul. Kita tidak memakai manunggaling kaula Gusti. Sebab kalau kita menggunakan istilah-istilah itu, maka akan muncul pemahaman yang berbeda dari apa yang kita maksud. Seperti yang disampaikan Abu Yazid Al-Bustami, Mansur Al-Khalak, Sesi Tejenar, akan memunculkan makna yang berbeda. Padahal beliau mengungkapkan itu untuk menjelaskan hanya Allah itu cuma yang ada satu-satunya. Maka Ustaz munculkan suatu pemahaman dan istilah tauhid murni. Tauhid itu sudah murni. Kenapa disebut juga murni lagi? Itikotnya, takkidnya. Supaya kita paham dan sadar tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada yang lain selain daripada dirinya, hanya dia satu-satunya. Itu maknanya fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, maka yang terpandang itu aku. Yang memandang aku, yang dipandang juga aku.
Aku yang memandang diriku sendiri di luar diriku. Itu bahasa pengantar, bahasa pemuka paham. Aku melihat diriku di luar diriku. Maka melihat diriku, ya pada aku. Aku sendiri cuma yang ada, kata Allah. Pertanyaan terakhir. Habis ini bubar kita ngajinya. Karena kaji kan mesti sampai kepada Allah. Wa anna ila rabbika muntaha. Sesungguhnya Allah itu adalah akhir daripada perjalanan kesudahan hidupmu. Kalau kita sudah sampai kepada Allah, sudah berlikok dengan Allah, sudah bermusyahadah dengan Allah, jangan dicari-cari juga Allah itu lagi. Jangan ditemu-temui juga Allah tuh. Kalau mencari-cari Allah, belum berjumpa dengan Allah tuh. Kalau ingin berlikok juga belum berlikok dengan Allah tuh dah. Berhentilah lagi di situ. Pada saat itulah Bapak Ibu kala lisanahu. Berhenti di situ lagi. Tak ada lagi kata di situ. La sautun wala harpun. Kalau ada kata dan suara itu dalam rangka memberikan penjelasan, pemahaman kepada umat, kepada jamaah, kepada keluarga. Sebab kalau tidak dikeluarkan dengan kata-kata, dengan suara lafaz, kayak ustadz ya, anggaplah ustadz ini sudah sampai pemahamannya kepada Tuhan. Anggap. Ustadz ingin menghantarkan paham itu kepada Bapak Ibu. Lalu Ustadz diam saja Bapak Ibu. Paham tak Bapak Ibu kalau Ustadz diam saja? Untuk menghantarkan tentang rahasia Tuhan? Tidak. Maka perlu apa? Perlu kata-kata, perlu suara. Ketika Ustadz berkata, itu sudah bersifat itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah sama-sama paham, ya antuk-antuk senyawa leh. Keluar risiko diam-diam saja leh. Diam-diam saja Ibu. Ya, diam-diam saja. Tak perlu banyak komen lagi di sana. Ketika itu jadi rahmatan fil alamin dan rahmatan lil alamin. Kalau kita sudah mengenal Allah, kita sudah bermakrifat kepada Allah, maka jadi rahmatlah hidup kita ini. Sama suami, sama bini, sama anak, sama menantu, sama cucu, sama sahabat, sama teman. Kenapa? Karena kita mampu memandang Allahnya di luar diri. Sebab pada diri dan di luar diri hanya Dia. Maka sifat kasih sayang itu akan muncul. Sifat rahmat itu akan muncul. Hilang sifat harimau itu. Kalau selama ini harimau itu ada di dalam diri, setelah kita mengenal Allah, harimau itu jadi kucing Bapak Ibu, ngeong-ngeong itu, mengapi-ngapi itu Mak. Tidak ada kata-kata ayam, kambing, nggak ada itu dah. Jadi jangan memandang Allah itu ketika pakai sorban, pakai gamis, pakai tongkat, bawa tasbih, batu-batu kecil. Ketika dia tegak simpang-simpang minta uang, tidak terpandang Allah tuh. Itu mesti dipahami. Maka kenalilah tajalli Allah, kenalilah penyamaran Allah, kenali tahwil Allah. Karena ini yang disampaikan Allah melalui nabinya. Man nazara ila sa'in malam yarallahu fihi fahuwa batil. Siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, apapun bentuknya, apapun rupanya, apapun namanya, lalu dia tidak mampu dia memandang Allah pada segala bentuk, pada segala rupa, pada segala nama, fahuwa batil. Itulah pandangan yang batal. Pandangan yang batal, pandangan yang berdosa. Diturunkan bahasanya ke bahasa syariat, pandangan yang batal itu pandangan yang tidak bernilai ibadah. Pandangan yang tidak bernilai ibadah, tentu pandangan yang tidak memberi hikmah dan faedah buat dirinya. Lalu bagaimana pandangan kita itu selalu mudawamah? Bagaimana pandangan kita itu selalu berfaedah dan berhikmah? Bagaimana pandangan kita itu selalu bernilai ibadah? Maka pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan memandang apa yang dilihat oleh mata.
Kalau kita memandang apa yang dilihat oleh mata, yang nampak makhluk, yang nampak sesuatu. Tapi pandanglah Allahnya yang nyata pada sesuatu itu. Karena sesuatu itulah yang dirinya. Yang dipandang itulah dirinya. Sebab apa? Anta, ana anta. Engkau itu aku itu engkau. Bila engkau bukanlah engkau, disitulah engkau mengenal aku, bahwa aku itu yang engkau itulah nyatanya aku. Tapi bila engkau adalah engkau, maka engkau tak akan pernah mengenal aku. Bila engkau masih ada, masih wujud, maka ketika itu engkau tak akan pernah mengenal siapa yang wujud dan siapa yang ada sebenarnya. Inilah rahasia yang Nabi katakan itu. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat dan menyaksikan Allah yang wujud dan yang nyata itu sehingga kamu benar-benar mati. Orang yang mati yang berjumpa Allah. Makanya orang yang mati itu diberi gelar dengan sebutan apa? Almarhum. Kalau ibu-ibu apa gelarnya? Almarhumah. Apa makna almarhum dan almarhumah itu? Yang dirahmati. Ya. Nah, kalau boleh Bapak Ibu Ustadz panggil dengan sebutan almarhum dan almarhumah, takut nggak Bapak Ibu? Karena gelar almarhum dan almarhumah itu adalah gelar yang sudah mati akan keakuan dirinya, merasa dirinya itu ada. Payah mendapatkan gelar itu Bapak Ibu. Mati dulu, baru ada gelar itu. Mati yang bagaimana? Mati di dalam hidup. Mati sebelum lepasnya ruh meninggalkan akang cangkangnya. Kalau dah keluar kita dari diri kita, disitulah baru dapat gelar almarhum itu dan almarhumah. Tapi kalau kita belum keluar dari diri kita, belum keluar kita dari kesadaran diri kita bahwa diri kita tidak pernah ada, maka gelarnya itu sepanjang hidupnya, selagi ada keakuan dirinya, disebut gelarnya al-mal'un dan al-mal'unah. Jadi jangan merasa wujud, jangan merasa bersifat. Biarlah Allah yang wujud dan biarlah Allah yang bersifat. Selamat hidup kita itu dunia wal akhirat tuh. Maka ketika itu Bapak Ibu udah berjumpa Allah tuh. Jadi berjumpa Allah tuh di mana Bapak Ibu? Di dunia. Kalau hari ini berjumpa Allahnya di mana? Di sini. Di sini jumpa Allahnya. Pergi ke Makkah tak jumpa Allah. Pulang dari Makkah ngumpul sini baru jumpa Allah tuh. Ini mesti dipahami. Tapi orang yang sudah sampai pemahamannya seperti itu, arif dan bijak kita dalam menggunakan kata-kata itu. Jangan nanti kita tertipu dengan kata-kata ma'rifat. Jangan kita tertipu dengan kata-kata hakikat. Apa sebabnya Ustaz sampaikan begitu Bapak Ibu? Orang ma'rifat yang sebenar-benar ma'rifat bil ma'rifat, tidak pernah dia mengatakan dirinya ma'rifat. Orang yang tidak mengatakan dirinya ma'rifat juga belum tentu ma'rifat. Jadi ma'rifat itu bukan pengakuan. Ya, bukan pengakuan. Siapa yang mengaku-ngaku ma'rifat itu tanda belum ma'rifat. Siapa mengatakan dirinya sudah ma'rifat, belum ma'rifat tuh. Karena ada pengakuan di situ. Padahal ketika seseorang itu sudah ma'rifat, hilang dirinya. Kalau udah hilang dirinya, udah mati dirinya. Orang mati itu ada bisa ngomong? Enggak. Namun ingat, kesempurnaan mati itu hidup.
Kesempurnaan tiada itu wujud. Kalaulah kesempurnaan tiada itu wujud, kemudian mati itu hidup, pertanyaannya siapa yang wujud dan siapa yang hidup? Kalau Allah yang wujud, Allah yang hidup, siapa yang berkata tuh? Itulah tuh, pegang tuh. Hati-hati ngomongnya lagi tuh. Kalau memang Allah yang berkata, ingat. Kata Allah itu kata kodim itu kata kun itu kata jadi. Nah, buktinya, hati-hati kita ngomong. Ketika anak dan cucu kita main lilin dia Bapak Ibu dengan teman-temannya, ya, jangan nak, nanti terbakar. Kita ada kodim kan, nanti terbakar, tinggal terbakar aja gitu. Jangan mempisau, luka lagi itu. Karena ini asin. Makanya Nabi mengatakan itu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang sudah mengenal Allah, ya Allah itu nyata pada dirinya, inilah kalamnya. Hendaklah berkata yang baik saja, kalau tidak diam akan membahayakan nanti dia. Makanya orang makrifat tuh banyak dia memahami dengan jalan menyikapi persoalan hidup itu dengan diam sih ya. Ya. Urut-urut dada bahasanya tuh. Nah, ini mesti dipahami. Maka pagi ini Bapak Ibu ya, Ustaz akan hantarkan pemahamannya. Sebenarnya pemahamannya sudah sampai. Udah khatam Bapak Ibu nih ha. Kalau udah datang tadinya udah sampai ajalnya kok mati-mati lah itu. Jadi Bapak Ibu udah mati nih. Udah almarhum, udah mati dalam hidup. Nah, ini penyampaian kalam Ustadz. Ya, tapi Bapak Ibu tak boleh ngaku-ngaku. Sebab Allah katakan begini, ini itulah rumit-rumitnya ya menyampaikan kalam ini Bapak Ibu. Enak dan sedapnya. Dan ada juga gampangnya yang kita buatnya itu. Fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan kamu merasa-rasa, nah, dirimu udah bersih, dirimu udah suci, dirimu udah sampai, dirimu udah makrifat, kamu udah kenal aku. Jangan merasa-rasa, menganggap-anggap. Huwa a'lamu bimanittaqo. Aku yang lebih tahu siapa yang bersih, siapa yang suci, siapa yang makrifat, siapa yang sudah mengenal aku, kata Allah. Andai kata kita zahirkan kita sudah mengenal Allah, buktikan bahwa kamu sudah mengenal aku, buktikan kata Allah. Kalau kamu sudah beriman kepada aku, buktikan iman itu. Kalau kamu sudah buktikan takwa itu. Kamu sabar, buktikan sabar itu. Kalau kamu sudah ikhlas, buktikan ikhlas itu. Karena ilmu ini, bagaimana kita itu menghantarkan anak kita, menghantarkan cucu kita, mengantarkan cicit kita, mengantarkan suami dan istri untuk sampai kepada Allah. Ya. Makanya Ustaz selalu katakan kepada bapak nih, tugas bapak-bapak, tugas suami itu bukan hanya memberikan ya, makan, minum, rumah, mobil, memberikan pendidikan kepada anak. Tugas kita yang terberat, bagaimana kita mampu menghantarkan istri, anak, cucu, menantu sampai dia kepada Allah. Itu tugas kita tuh. Itulah tugas dan profesi para nabi dan para rasul. Makanya dikatakan nabi. As-sayhu fi ahlihi kan nabi fil ummati. Peranan ayah, peranan orang tua terhadap keluarganya sama persis seperti peranan Nabi dan Rasul terhadap umatnya. Kalaulah fungsi Nabi dan Rasul terhadap umat menghantarkan umat mengenal Allah, pada saat kita sudah membimbing anak kita, keluarga kita kepada Allah, ketika itu kapasitas kita, peranan dan fungsinya sudah sama seperti peranan Nabi dan Rasul terhadap umat itu. Situlah tugas yang kita itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jangan terbalik, setelah mengenal Allah ditinggalkan sholat. Setelah mengenal Allah ditinggalkan puasa.
Ya gagal paham tuh. Ya. Kena kesempurnaan syariat pada Rasulullah. Kesempurnaan tarekat pada Rasulullah. Kesempurnaan hakikat pada Rasulullah. Kesempurnaan ma'rifat pada Rasulullah. Jadi jangan dimatikan syariat, jangan dibunuh syariat. Nabi tetap bersyariat, Nabi tetap bertarekat, Nabi tetap berhakikat, Nabi tetap bermakrifat, Nabi tetap sholat dan beribadah. Walaupun Nabi bersyariat, bertarekat, berhakikat dan bermakrifat, walaupun Nabi itu tetap sholat dan beribadah, tapi tidak ada lagi keakuan dirinya yang merasa dirinya yang bersyariat, bertarekat, berhakikat dan makrifat. Tidak ada lagi keakuan diri yang merasa dirinya yang sholat dan beribadah itu. Hanya Allah semata-mata. Itulah rahasia Allah itu telah disimpannya, telah dipatrikan ke dalam hatinya. Walaupun dia bersyariat bahasanya, namun dia paham dan mengerti yang bersyariat itu bukan aku. Itulah pesannya Allah. Kif ya Muhammad, ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau yang mengatakan engkau yang berdiri, ruku, itidal, sujud dalam beribadah itu Muhammad. Akulah Rabbmu. Tidak ada siapa-siapa di situ. Makanya kenalilah Muhammad secara zahir, kenalilah Muhammad secara batin. Kenalilah Muhammad yang majazi, kenalilah Muhammad yang hakiki. Sempurnalah itu kita mengenal Allah. Rupanya Allah dan Muhammad tak pernah bisa diceraikan. Dua nama, namun tiada berpisah. Dua nama, namun tiada bercerai dia. Kenapa? Wajah alulahu min ibadi juz'an, bahwa Muhammad itu adalah bagian diriku. Muhammad itu wujudku, aku dirinya. Muhammad itu tubuhku, aku ruhnya. Muhammad itu zahir aku batinnya. Aku juga tuh. Di situ rahasianya. Tak boleh kita tertipu dengan kata dan bahasa. Tapi pahamilah makna di balik kata dan bahasa, siapa orang yang sebenar-benarnya. Ketika Bapak Ibu lihat Ustadz di sini berdiri, lalu Ustadz maju ke sini, lalu Ustadz mundur ke sini. Samakah orangnya yang berdiri di belakang, lalu di depan, lalu samping kanan Bapak Ibu? Sama orang. Inilah yang berganti tempat duduk, berganti tempat berdiri saja. Padahal yang berganti tempat berdiri, tempat duduk itu dia juga orangnya. Ketika Ustaz pakai kopiah, pakai sal, nih, pakai batik, pergi ke masjid, assalamualaikum Pak Ustaz. Besok pagi, Ustaz pakai baju PDH, letak pulpen di sini, bawa tas, pakai sepatu, assalamualaikum Pak Guru. Pulang dari sekolah, pakai kacamata PL, pakai topi, bawa motor, pakai jaket, tegak di simpang, assalamualaikum Mas Ojek. Besoknya lagi pakai topi pandan, bawa air, bawa nasi dibungkus, bawa cangkul, pakai sendal dan sepatu. Assalamualaikum Pak Tani. Ustadz, guru, Mas Ojek dan Pak Tani itu orang yang berbeda atau sama Bapak Ibu? Sama orangnya. Panggilannya itu berbeda sesuai dengan situasi dan kondisinya. Maka kenalilah tajalli Ustadz. Kenali tajalli Ustadz. Maknanya, kalau Bapak Ibu sudah bisa mengenali tajalli Ustadz, yang Ustadz itu yang guru, yang Ustadz itu yang Ustadz, yang Ustadz itu petani, yang Ustadz itu Mas Ojek. Itu makna sebenarnya. Kenalilah tajalli Allah itu. Apapun sebutannya, apapun panggilannya, apapun namanya, dialah satu-satunya. Begitulah kita betul-betul esakanlah Allah itu di dalam af'alnya, esakan Allah itu di dalam asmanya, esakan Allah itu dalam sifatnya, esakan pula Allah itu di dalam zatnya. Maka kuncilah kalam itu dengan mengatakan la maujud illallah. Tidak ada yang wujud dan yang mewujud dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain dan nama yang bermacam-macam. Hanya dia semata-mata yang ada. Pegang tuh.
megangnya dengan iman. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.